Yang pertama, di laga Barca menghadapi Royal Antwerp, Xavi kembali memainkan inverted fullback. Inverted fullback-nya diperankan oleh Joao Cancelo. Pada saat Barcelona menghadapi Royal Antwerp ini, sebagai defensive midfielder, dimainkan oleh Frenkie de Jong. Balde menjaga sisi kelebaran maksimal sebelah kiri yang dimainkan oleh Barcelona. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kemudian yang keempat, persamaannya apa lagi? Ya, Joao Felix sebagai inverted winger. Kala Balde menjaga kelebaran maksimal, Barcelona berhasil mengalahkan Royal Antwerp dengan skor akhir 5-0 di Liga Champions Eropa. Gol Barcelona dicetak oleh Joao Felix di menit 11, assist dari Gundogan. Gol kedua Barca dicetak oleh Lewandowski di menit 19, assist dari Joao Felix. Kemudian gol ketiga Barca berasal dari gol bunuh diri Basail, pemain dari Royal, di menit 22. Gol keempat Barca lewat Pablo Gavi di menit 54, dan gol kelima Barca dicetak oleh Joao Felix di menit 66, assist dari Rafinha. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi data like yang diterima oleh kanal YouTube Tommy Deski ini belum begitu prima. Nah, jadi kita sudah bedah nih taktik pertandingan Barca menghadapi Real Betis langsung menggunakan grafis di atas lapangan. Aku berharap teman-teman sudah menonton pembahasan yang kita sajikan. Karena apa? Di saat Barcelona menghadapi Royal Antwerp ini, pendekatan Xavi pun sama seperti apa yang dilakukan oleh Xavi saat mengalahkan Real Betis dengan skor 5-0. Pendekatan-pendekatan seperti apa yang sama? Nanti akan kita utak-atik juga menggunakan grafis papan taktik, teman-teman. Yang pertama, di laga Barca menghadapi Royal Antwerp, Xavi kembali memainkan inverted fullback. Inverted fullback-nya diperankan oleh Joao Cancelo. Joao Cancelo pun penampilannya prima lagi untuk kesekian kalinya. Kemudian yang kedua, di laga Barca menghadapi Real Betis sebagai defensive midfielder, itu dimainkan oleh Romeu. Nah, pada fase attacking ataupun build up yang dilakukan oleh Barcelona, Romeu ini sangat amat dibantu oleh Frenkie de Jong. Kita bicara pada saat menghadapi Real Betis. Jadi, ketika kita lihat di lapangan, sekilas Barcelona seperti menggunakan double pivot karena mereka pada fase build up ataupun attacking sering sejajar antara Frenkie de Jong dan Romeu. Oke, pada saat Barcelona menghadapi Royal Antwerp ini sebagai defensive midfielder dimainkan oleh Frenkie de Jong. Frenkie de Jong yang sering jemput bola, memprogresikan bola, teman-teman, menjembatani antara lini belakang, tengah sampai depan, dibantu oleh Pablo Gavi. Pablo Gavi pun persis nih pada saat skema rutinnya ketika Barca mengalahkan Betis, seolah-olah seperti sejajar dia dengan Frenkie de Jong. Atau ada yang membahas di media luar, teman-teman, pundit-punditnya, Barcelona seperti menggunakan double pivot. Tapi itulah dia namanya dinamika formasi, dinamika permainan positional play. Nah, jadi kata kuncinya dari dua hal yang kita bahas pertama ini sama pendekatan yang dilakukan oleh Barcelona. Kemudian yang ketiga, Balde menjaga sisi kelebaran maksimal sebelah kiri yang dimainkan oleh Barcelona. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi di laga ini aku melihat Balde pun nggak terlalu menggas lah ya. Terlalu vulgar untuk naik. Sesekali dia menahan dirinya ataupun menggantung dirinya. Aku pun berpikir, kenapa? Karena Royal Antwerp gemar sekali memanfaatkan sisi Balde untuk masuk ke jantung pertahanan dari Barcelona. Aku berpikiran seperti itu. Kemudian yang keempat, persamaannya apa lagi? Ya, Joao Felix sebagai inverted winger. Kala Balde menjaga kelebaran maksimal sebelah kiri dari Barcelona, maka Joao Felix akan cenderung bermain lebih masuk ke dalam, dekat dengan Lewandowski. Implikasi Joao Felix masuk ke dalam dekat ke posisi Lewandowski ini pun tentu sangat bagus untuk Lewandowski melakukan eksplorasi terhadap situasi yang ada di atas lapangan. Dan ya, kita lihat saat menghadapi Betis, saat menghadapi Royal ini pun sangat cair permainan Lewandowski pun termasuk Joao Felix menjadi sorotan. Bagaimana intelijensinya, bagaimana pemikirannya, bagaimana ia mampu menarik pemain-pemain defending yang dimiliki oleh Royal. Oke, kita langsung bahas pertandingan ini menggunakan grafis taktikal. Ya, Barcelona di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang ada Ter Stegen, kemudian 4
Back di belakang ada Cancelo. Cancelo seperti yang sudah kita saksikan sangat-sangat bertenaga. Koundé, Christensen, Balde. Dan kalau kita bicara dari sisi defensif, ini nggak teruji banget bagi lini pertahanan Barcelona. Kenapa? Sepanjang 90 menit pertandingan, Royal Antwerp hanya melakukan satu on target tendangan, teman-teman. Penting ketika kita bicara dua pertandingan terakhir, pattern kental yang udah kita bahas ini dimainkan oleh Xavi, butuh diuji juga kala menghadapi tim-tim yang seimbang ataupun tim-tim yang mungkin untuk era sepak bola sekarang lebih superior nih dianggap orang ketimbang Barcelona. Kemudian di lini tengah ada Frenkie de Jong, Gavi, Gundogan. Nah, selanjutnya di lini depan ada Felix, Lewandowski dan Rafinha. Nah, untuk Royal Antwerp gunakan pola 1-4-2-3-1. Ketika bertahan mereka pakai 1-4-4-2, bahkan ketika lebih dalam lagi sayap sebelah kanan mereka nomor 11 track back ke belakang untuk membantu 4 pemain belakang dari Royal Antwerp. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi permainan kelebaran maksimal yang dilakukan oleh Barcelona seperti saat Barcelona menghadapi Real Betis. Nah, di laga ini Barcelona ball possession-nya sangat besar, teman-teman, sehingga Royal lebih cenderung bisa kita saksikan bagaimana bentuk shape defendingnya. Oke, tanpa bola Royal menggunakan pola 4-4-2. Oke, seperti ini. Muja di depan, Jensen. Oke, sedangkan Barcelona dinamis banget, cair banget apa yang ditampilkan oleh Barcelona di atas lapangan. Balde menjaga sisi kelebaran maksimal Barcelona, Felix masuk ke dalam cenderung sebagai inverted winger, dia udah main inverted fullback, inverted winger lagi dimainkan oleh Xavi. Jadi aku pun teringat pada saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid ya. Pada saat itu inverted winger diperankan oleh Pablo Gavi. Nah, seiring berjalannya waktu diutak-atik nih oleh Xavi Hernandez, tetapi nggak ada nih yang cocok dengan sistem saat itu ya yang dimiliki oleh Xavi pemain-pemain Barcelona. Jadi inverted winger pun kadang dimainkan, kadang enggak, kadang dimainkan, kadang enggak. Kemudian Joao Cancelo sebagai fullback kanan, dia perannya sebagai inverted fullback. Pada fase attacking sering dia masuk ke tengah. Gundogan masuk ke dalam. Ini persis seperti Barca menghadapi Real Betis. Rafinha menjaga kelebaran maksimal yang dimiliki oleh Barcelona. Oke, Christensen, Koundé, dan pada saat memprogresikan bola dari belakang dibantu oleh dua center back, Frenkie de Jong turun ke bawah. Jadi seperti tiga pemain di belakang, itu istilahnya Salida La Volviana. Kenapa Barcelona harus membentuk tiga pemain di belakang? Kita bicara permainan numerical superiority untuk mengalahkan dua pemain depan dari Royal. Nah, pada saat Frenkie de Jong terima bola, dia bergerak. Nah, di sini yang aku sebutkan tadi, Gavi sering menyamakan posisinya dengan Frenkie de Jong. Dan beberapa momen Frenkie de Jong meminta nih, menginstruksikan Gavi, ayo turun lebih dalam. Untuk seperti skema pattern yang dilakukan Barcelona kala menghadapi Real Betis. Di situ kemarin ada Romeu dan Frenkie de Jong. Frenkie de Jong bergerak ke depan, drive bola. Gavi pun ikut terus bergerak ke depan pada saat Barcelona semakin menekan. Dan peran dari Cancelo ini pun selain menciptakan superiority untuk mengantisipasi counter attack yang dilakukan oleh lawan. Nah, dengan cara seperti ini Royal pun beradaptasi. Fuja nomor 11 ini turun ke belakang. Jadi seperti 5 pemain Royal di belakang, teman-teman. Untuk apa? Untuk menjaga kelebaran maksimal yang dilakukan oleh Barca. Itu yang pertama. Untuk menyamakan orang di area depan dari Barcelona. Jadi posisinya 5 lawan 5 kan. Area depan yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, yang aku perhatikan di titik ini, teman-teman, pada fase attacking yang dimiliki oleh Barcelona, kualitas dari pemain Royal Antwerp, itulah yang membedakan. Kenapa aku katakan kualitas? Nah, di sini bentuk 2-3-5 dimainkan oleh Barcelona. Pemain-pemain tengah dari Royal Antwerp, khususnya nomor 27 ini, bingung dia untuk siapa yang harus ia jaga. Nah, pada akhirnya ketika pemain nomor 27 ini tidak tahu ataupun kebingungan siapa yang harus ia jaga, maka lini tengah yang dimiliki oleh Royal Antwerp mudah banget untuk Barcelona eliminasi. Baik itu lewat permainan 1-2 di area tengah, ataupun lewat permainan umpan-umpan terupas. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Frenkie de Jong ke posisi Felix, kemudian Felix memberikan bola ke posisi Lewandowski.
Nah, dan nomor 27 ini pun sempat aku lihat ditegur oleh rekan-rekannya sendiri. Implikasi ketika nomor 27 Keita tidak prima pemain Royal di atas lapangan, teman-teman, membuat pemain-pemain lain dari Royal harus ekstra kerja keras nih untuk menutup ruang ataupun posisi kosong yang ditinggalkan oleh Keita akibat ketidakstabilan permainannya. Ketika rekan-rekan yang lain membantu posisi Keita, maka posisi lain akan terbuka. Nah, di situ dimainkan oleh Barca lewat 1-2-1-2 ataupun permainan switch play-nya. Nah, selanjutnya posisi Cancelo ini pun sering menarik masuk nih, balik Wissa ke tengah. Ketika balik Wissa tertarik masuk ke tengah, ini peran yang dimiliki oleh Gundogan. Masuk Barca dari sektor Gundogan, memberikan bola ke Gundogan, progresikan bola ke depan. Jadi terlalu gampang Barcelona di laga ini, dan taktikal yang 2 pertandingan sama dilakukan oleh Xavi. Perlu kita lihat kala menghadapi tim-tim superior, teman-teman. Terkhusus aku penasaran bagaimana fase defensif yang dimiliki oleh Barcelona kala menggunakan sistem seperti ini. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman. Bye.